بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، walhamdulillah, merupakan satu kenikmatan yang besar yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita, di mana kita masih diberi kesempatan untuk merasakan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga kesempatan ini kita berusaha memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan tentunya merupakan suatu hal yang telah kita ketahui bersama bahwa termasuk di antara amalan ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, pada Allah Subhanahu wa taala, adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Dan kita telah mengetahui demikian banyak riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dan di samping itu pula penjelasan dari Allah tabaraka wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang diberi ilmu diangkat lagi beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi seorang hamba kebaikan, maka Allah memudahkan bagi hamba tersebut untuk memahami agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, termasuk di antara amalan kita di bulan suci Ramadan, dan pada hakikatnya itu adalah merupakan amalan keseharian kita, di mana kita menyempatkan ada waktu yang kita khususkan untuk menimba ilmu, mempelajari sebahagian dari apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui pula bahwa kita akan membaca satu risalah, satu kitab kecil yang menjelaskan tentang permasalahan adab dan akhlak. Kitab ini yang berjudul Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah. Dan kitab ini adalah merupakan kitab yang pertama yang akan kita bahas insyaallah taala. Kemudian kitab yang kedua yang menjelaskan tentang zikir-zikir dan doa keseharian, di mana seorang muslim tidak terlepas dari berbagai macam aktivitas kesehariannya, sehingga dia butuh untuk selalu menghubungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan hatinya kepada Allah dengan mengingatnya dan berzikir kepadanya, agar kemudian hamba tersebut senantiasa dibimbing dengan bimbingan Allah Tabaraka wa taala dan tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai membahas kitab yang pertama yang berjudul Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbati wal Ukhuwah. Adabul Ishrah, adab jamak dari adab, dan asal makna al-adab dalam bahasa Arab maknanya adalah ad-du'a, panggilan, seruan. Itu asal makna kata al-adab. Oleh karena itu, di antara istilah atau di antara ucapan atau ungkapan hidangan makan, di mana seorang mengundang yang lainnya untuk menghadiri hidangan makanan tersebut, disebut ma'dubah, yang artinya bahwa itu adalah hidangan makanan dan dipersilahkan bagi para undangan untuk menikmatinya. Maka demikian pula adab disebut adab disebabkan karena adab ini mengajak manusia kepada al-akhlaq al-karimah, akhlak yang mulia, dan menjauhkan mereka dari maqabihul akhlaq, akhlak yang buruk, akhlak yang jauh dari tuntunan syariat. Ini makna secara bahasa. Adapun secara istilah, yang dimaksud adab dijelaskan oleh para ulama, husnul ahwal minal qiyami wa ta'awudi wa husnil akhlaq, baiknya keadaan seseorang dalam hal kebiasaan mereka dalam melakukan sesuatu, dan baiknya akhlak seseorang. Maka dari sini kaum muslimin rahimakumullah,
menjelaskan kepada kita hubungan yang erat antara husnul khuluq dengan al-adab. Akhlak yang baik dengan al-adab. Adab itu mengajarkan seseorang husnul khuluq, al-akhlaq al-karimah, sehingga dia terhindar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang tercela, baik dicela secara syariat atau tercela secara umum kebiasaan yang ada di masyarakat. Adabul isyrah, adab-adab tentang al-isyrah. Al-isyrah dengan ain yang dikasrah, al-isyrah, yang maknanya al-mukhalatah, pergaulan. Pergaulan dari kata asyara yu'ashiru, mu'asyaratan wa isyratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka. Firman Allah Jalla wa Ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna, dan bergaullah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna syai'an fa asa an takrahu syai'a wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Apabila kalian membenci sesuatu dari istri-istri kalian, boleh jadi kalian membenci sesuatu, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak padanya. Maka ini makna al-mu'asyarah atau al-isyrah. Jadi adab al-isyrah, dari judul ini jelas bagi kita bahwa kitab ini membahas tentang adab-adab dalam pergaulan. Pergaulan di antara sesama kaum muslimin secara khusus. Wa dzikru suhbati wal ukhuwah, dan penjelasan tentang as-suhbah, persahabatan, bentuk masdar dari sahib, sahiba yashabu. As-sahibu jam'anya sahabah atau sahbud atau ashab, yang bermakna pergaulan. Wal ukhuwah, persaudaraan. Wal ukhuwah, persaudaraan, yaitu adanya hubungan antara seseorang dengan orang lain, baik itu hubungan darah seperti saudara kandung atau saudara seayah atau saudara seibu, ada hubungan darah, atau hubungan-hubungan yang lainnya seperti hubungan dalam hal agama. Sesama kaum muslimin mereka adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin mereka itu adalah orang-orang yang bersaudara. Dan terkadang istilah ukhuwah ini pun diterapkan terhadap satu kabilah. Satu kabilah biasanya juga diperluas maknanya. Kalau ini satu kabilah, maka ini disebut saudara karena berasal dari kabilah yang sama. Kalau di Indonesia ini seperti suku misalnya, apabila berasal dari suku yang sama, itu kadang-kadang diistilahkan al-ukhuwah. Ukhuwah. Terlebih lagi biasanya ketika seorang dalam keadaan safar, ya, dia berada di tempat yang jauh dari kampungnya, lalu dia bertemu dengan seorang yang berasal dari sukunya yang sama, itu biasanya lebih akrab. Orang Bugis misalnya berangkat ke Jakarta, ketemu dengan orang Bugis yang lain, maka biasanya lebih akrab. Apalagi kalau setelah cerita, oh ini ternyata dari desa yang sama. Orang Makassar ketemu di tempat yang lain dengan orang Makassar. Orang Buton ketemu dengan orang Buton di tempat yang lain.
biasanya keakraban itu lebih, ya, keakraban itu lebih, meskipun tidak ada hubungan darah. Nah, kadang-kadang istilah persaudaraan itu lebih umum, ya, dan bahkan sebagian mengistilahkan istilah al-ukhuwah atau persaudaraan ini lebih meluas lagi, sebangsa dan setanah air, karena berasal dari negeri yang sama, dari bangsa yang sama, maka mereka mengatakan kita bersaudara dalam hal sebangsa dan setanah air. Namun dalam istilah syariat tidak disebutkan istilah persaudaraan kecuali dalam hal adanya hubungan nasab, al-ukhuwah an-nasabiyah, adanya hubungan nasab turunan. Dan ini biasanya digunakan dalam hal hukum waris, saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, masing-masing ada hukum tersendiri berapa bagian yang mereka dapatkan. Demikian pula yang kedua, al-ukhuwah al-islamiyah, al-imaniyah. Ukhuwah karena agama, ada hubungan iman, sesama muslim, bersaudara. Adapun istilah persaudaraan sebangsa dan setanah air, maka ini tidak dikenal dalam syariat. Dan bahkan ada yang lebih memperluas lagi, al-ukhuwatul insaniyah, persaudaraan antara sesama manusia. Ini lebih luas lagi, sehingga tidak lagi memperhatikan batas-batasan agama. Sebagian mereka menganggap saudaranya dari kalangan Nasrani itu saudara kita juga katanya, Yahudi itu saudara kita juga, saudara sesama manusia. Ini sama sekali tidak dikenal di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak disebut sebagai saudara kecuali dalam hal hubungan nasab. Namun dalam hal penyebutan al-ukhuwah secara istilah, maka mereka tidak disebut sebagai al-akh atau al-ukhuwah sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian mereka. Ini makna dari judul pembahasan kitab kita ini, Adabul Ishrah wa Dzikru as-Suhbati wal Ukhuwah. Dan risalah ini ditulis oleh salah seorang ulama yang beliau hidup di abad yang ke-10 Hijriyah. Beliau lahir pada tahun 904 Hijriyah pada malam Senin, pada tanggal 14 Dzulqa'dah. Adapun beliau meninggal pada tahun 984 Hijriyah di Dimashq, Damaskus, pada hari Rabu di sore hari, pada tanggal 16 di bulan Syawal tahun 984 Hijriyah. Berapa umur beliau? Lahir tahun 904, meninggalnya 984. Berapa usianya? 80 tahun. Ini penulis kitab ini. Beliau adalah Badruddin, dan Badruddin adalah gelar beliau. Abul Barakat kunyahnya, namanya Muhammad bin Abdullah Al-Ghazi Al-Amiri. Beliau berasal dari Damaskus. Jadi namanya, nama ayahnya, nama kakeknya sama semua. Muhammad bin Muhammad. Tidak mengapa nama orang tua sama dengan nama anaknya, tidak mengapa.
Dan tidak sedikit di antara para ulama namanya seperti ini, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Seperti pula Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini, Abul Barakat, termasuk di kalangan para fuqaha yang terkemuka. Di antara fuqaha yang bermadhab Asy-Syafi'i. Dan beliau dikenal memiliki keahlian dalam berbagai bidang. Baik dalam usul al-fiqh, dalam ilmu hadis, demikian pula dalam ilmu tafsir. Bahkan beliau mengarang ada 3 karya ilmiah beliau, seluruhnya menjelaskan tentang tafsir Al-Quranul Karim. Dan beliau memiliki banyak sekali karya ilmiah. Para ulama menyebutkan lebih dari 100 karya ilmiah yang beliau tulis. Lebih dari 100 karya ilmiah yang beliau tulis. Dan apa yang akan kita baca ini merupakan salah satu di antara karya beliau yang insyaallah taala merupakan risalah yang bermanfaat. Dan bagi siapa yang membaca kandungan yang terdapat di dalam risalah ini, secara zahir sepertinya beliau meringkas dari sebuah kitab yang dikarang oleh ulama sebelumnya, yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau memiliki satu karya ilmiah yang berjudul Adabus Suhbah. Adabus Suhbah, adab-adab persahabatan. Dan apabila kita melakukan muqaranah, membandingkan antara risalah ini dengan kitab Adabus Suhbah karya Abu Abdurrahman As-Sulami, kita akan mendapati sangat banyak sekali persamaan. Bedanya bahwa kitab Adabus Suhbah disebutkan oleh Abu Abdurrahman Sulami dengan riwayatnya, dengan sanadnya. Adapun ini beliau meringkas, menyebutkan hadis, menyebutkan perkataan-perkataan para ulama us-salaf, disebutkan tanpa sanad. Ya, namun langsung disebutkan siapa yang mengucapkannya. Yang jelas, meskipun risalah ini risalah yang sangat ringkas, akan tetapi bagi seseorang yang memperhatikannya sangat bermanfaat. Khususnya dalam hal bagaimana cara seorang bermuamalah, batasan-batasan dalam pergaulan, apa yang harus dia lakukan ketika dia bersama dengan saudaranya, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya satu kenikmatan, yaitu kenikmatan persahabatan dengan seseorang, maka apa kiat-kiat dan apa yang seharusnya dilakukan agar persahabatan tersebut tetap menjadi persahabatan yang terus menerus, sehingga persahabatan ini merupakan persahabatan yang kekal di dunia, demikian pula di akhirah. Dan itulah persahabatan yang dikehendaki, yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai membaca dari apa yang beliau sebutkan dari muqaddimah pembukaan risalah ini. Beliau berkata rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, dan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim pada awal mula tulisan dan karya ilmiah merupakan sunnatus salaf. Hal ini disebabkan karena mereka mengikuti Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim membuka ayat-ayat tersebut dimulai dengan basmalah. Demikian pula beramal dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan kebiasaan beliau apabila beliau menulis surat
dan mengirim kepada raja-raja, beliau memulai dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan ini juga merupakan sunnah para nabi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang isi surat Nabiullah Sulaiman alaihi salam pada saat beliau mengirim surat tersebut ke Imra'atu Saba, Ratu Saba, dan di dalam tertulis innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman dan dia adalah bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu para ulama tidaklah mereka menulis satu karya ilmiah, melainkan mereka selalu memulai pada saat beliau atau mereka menulis muqaddimah, mereka mendahulunya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau berkata rahimahullah, alhamdulillahilladzi akrama khawassa ibadihi bil ulfati fid din. Segala puji milik Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya yang khusus dengan al-ulfah, persahabatan fid din, di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waffaqahum li ikrami ibadihi al-mukhlisin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik kepada mereka, kepada hamba-hambanya yang khusus itu, dengan memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadanya. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wasyiyamir radiyah. Dan Allah menghiasi mereka dengan akhlak yang mulia dan perangai-perangai yang terpuji dan diridhai. Ta'adduban bi afdhalil bashariyah, sebagai bentuk menjadikan adab dan mengikuti contoh terhadap manusia yang paling afdal. Wa sayyidil ummati, dan pemimpin umat ini Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau memulai muqaddimah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan tentang keutamaan yang Allah berikan kepada kaum mukminin tatkala mereka dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tali keimanan dan keislaman. Di dalam istilah para ulama, apabila seseorang memulai tulisannya dengan memuji Allah yang ada hubungannya dengan isi pembahasan kitab, mereka sebut dengan bara'atul matla'. Bara'atu al-matla', yakni satu kelebihan atau satu keindahan dalam penulisan satu karya ilmiah, ketika seseorang menyebutkan dalam pembukaan pujiannya, dia menyebutkan sesuatu yang menjadi inti pembahasan yang terdapat di dalam kitab ini. Oleh karena itu disebutkan pada muqaddimah bahwa beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus, di mana mereka dipersaudarakan, dipersahabatkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaum muslimin rahimakumullah merupakan kenikmatan. Persaudaraan karena Allah, persaudaraan karena agama, karena Islam. Ini merupakan persaudaraan yang sangat kuat, yang sangat erat, dan tidak dapat diputus meskipun kehidupan dunia ini telah terputus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya kaum mukminin mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Kaum mukminin dan mukminat sebagian mereka adalah wali-wali terhadap sebagian yang lain. Penolong-penolong terhadap sebagian yang lainnya, di mana mereka saling tolong-menolong di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya dari kalangan para sahabat ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka, yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya mereka bercerai-berai, setelah sebelumnya mereka bertempur antara satu dengan yang lainnya, saling bunuh-membunuh di antara mereka. Wadhkuru idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan hendaknya kalian mengingat ketika dahulu kalian bermusuhan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka persaudaraan di atas ad-din, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan tali keimanan yang paling kokoh. Awthaqu 'alal iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah cinta mencintai karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal akhus salih aslahallahu sya'nana. Ketahuilah wahai saudaraku yang saleh, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki keadaan kita. Anna li adabi suhbati wa husnil ishrati aujuha. Bahwa dalam adab persahabatan dan baiknya dalam pergaulan ada tata caranya, ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita perhatikan. Sebab kadang-kadang apabila seorang tidak memperhatikan ini, cara-caranya, tuntunannya, adab-adabnya, maka seseorang sangat cepat sekali terpisah dari sahabatnya. Yang sebelumnya dia bersahabat, yang sebelumnya dia berteman, lalu kemudian setelah itu terjadi perceraian, terjadi perpisahan, persahabatan berubah jadi permusuhan. Hal ini disebabkan karena terjadi ikhlal. Ada yang kurang dalam menjalankan ketentuan-ketentuan dalam persahabatan tersebut. Namun apabila kita mengerti tentang adab-adabnya, adab-adab dalam pergaulan, niscaya persahabatan tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi persahabatan yang tetap dan menjadi persahabatan yang dibangun di atas hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ana mubayyinun minha ma yadullu al-'aqila ala akhlaqil mu'minin wa adabis salihin. Dan aku akan menjelaskan di antaranya, yakni sebahagian dari adab-adab tersebut yang akan membimbing orang yang berakal agar kemudian dia memiliki akhlak di atas akhlaknya kaum mukminin, agar dia memiliki adab di atas adab-adabnya orang-orang yang saleh. Wa ya'lamu Allah wa ya'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ja'ala ba'dahum li ba'din rahmatan wa 'auna. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adanya hubungan saling kasih sayang dan saling tolong menolong di antara sesama mereka. Dan ini telah menjadi sunnatullah. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dia pasti butuh teman. Dia membutuhkan sahabat yang akan saling bahu-membahu di antara mereka, yang akan saling tolong-menolong di antara mereka dalam kebaikan dan dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dibutuhkan ada saling tarahum, saling kasih mengasihi,
dan saling tolong menolong selama tidak terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karena itu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'iruhu bil humma was sahar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis An-Nu'man bin Bashir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling cinta mencintai di antara mereka, saling kasih mengasihi di antara mereka, kamathalil jasad, perumpamaannya seperti jasad, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, apabila satu anggota tubuh tersebut ada yang merasakan sakit, tada'a sa'iruhu bil humma was sahar, maka itu akan memberi pengaruh kepada anggota tubuh yang lainnya, di mana dia akan merasakan demam dan dia pun tidak mampu untuk tidur. Lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan kaum mukminin. Mereka itu seperti satu tubuh. Mereka seperti satu tubuh. Bagaimana kondisi satu tubuh tersebut? Kadang-kadang pada bagian tubuh kita ada yang sakit. Di bagian jari misalnya. Sakit yang sedikit. Ya. Mungkin karena kukunya masuk ke kulit misalnya, sehingga menyebabkan terluka, bengkak. Itu subhanallah, yang lain biasanya merasakan meriang, demam. Karena saking sakitnya apa yang dirasakan oleh bagian kecil dari jari kita. Bagian kecil dari jari kita. Maka demikian pula perumpamaan kaum mukminin. Di antara kaum mukminin ada yang kesulitan. Apabila kita mengetahui, kita berusaha untuk mencari solusi dari berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Di antara kaum muslimin ada yang lemah, membutuhkan bantuan. Maka apabila ada di antara kaum muslimin yang mengetahui, maka mereka berusaha mencari jalan untuk memberikan bantuan kepadanya. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba selama hamba ini selalu menolong saudaranya yang lain. Man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya dalam segala urusannya di dunia dan di akhirat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan adanya saling tolong menolong di antara sesama kaum mukminin. Ada yang kurang, kita berusaha untuk menyempurnakan mereka. Begitulah kaum muslimin dan begitulah kaum mukminin dalam hal mereka saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di antara mereka. Orang tua kepada anak-anak, orang tua kepada orang yang sebaya dengannya, orang tua atau manusia secara umum kepada ulamanya. Maka ini semua ada adab yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lebih dewasa bersikap rahmat kasih sayang kepada anak kecil. Orang dewasa demikian pula bersikap bermuamalah dengan cara yang baik dengan yang sebaya dengannya. Ataukah menghormati orang yang lebih tua, ataukah mereka yang dari kalangan para ulama. Ini semua ma'asyiral ikhwah rahimakumullah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa kaum mukminin secara menyeluruh dimanapun mereka berada,
mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam. Tidak ada perbedaan antara yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berbangsa Arab, yang selain Arab dari kalangan Ajami. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Siapapun dari mereka dari kaum muslimin, mereka adalah saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang menyatukan kita adalah din. Yang menyatukan kita adalah al-iman. Selama kita dipersaudarakan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling cinta mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mu'minu lil mu'min kal bunyanil marsus yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan yang kokoh. Al-bunyan al-marsus yashuddu ba'dahu ba'dha, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Hadis yang beliau sebutkan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Namun yang perlu diperhatikan bahwa di sini beliau menyebutkan ada satu lafaz yang tidak terdapat di dalam lafaz hadis, yaitu tambahan al-marsus. Di dalam lafaz hadis tidak ada tambahan al-marsus. Yang ada hanyalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian yang lain. Tidak ada tambahan al-marsus. Al-marsus ini tidak terdapat dalam lafaz hadis, baik dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, demikian pula pada lafaz-lafaz yang lainnya. Dan disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan ini, ibaratnya seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kata Abu Musa, wa syabbakan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela di antara jari jemarinya. Beliau hendak menyebutkan, ya, memperlihatkan perumpamaan tersebut. Hubungan yang erat antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian yang lainnya, seperti bangunan. Bayangkan kalau bangunan itu ada satu bagian yang dikurangi, maka akan melemah. Semakin banyak yang dikurangi, maka akan semakin bertambah kelemahan bangunan tersebut. Masjid ini misalnya, bayangkan kalau satu tiangnya ini hilang, maka tentu akan semakin menyebabkan kelemahan dan semakin mudah untuk robohnya bangunan tersebut. Hilang lagi satu tiang, akan semakin lemah, mungkin menyebabkan runtuhnya. Semakin banyak yang hilang dari tiang-tiang penyangga tersebut, maka semakin lemah pula bangunan tersebut dan akan menyebabkan kehancuran. Maka demikian pula di antara kaum mukminin, apabila yang terjadi di antara mereka adalah percerai-beraian, yang terjadi di antara mereka adalah permusuhan dan pertikaian, maka yang terjadi adalah kehancuran, bukan kekuatan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Dan jangan kalian berselisih. Apabila kalian berselisih, kalian akan terkalahkan. Dan akan hilang kekuatan kalian. Rihukum ay quwwatukum, akan hilang kekuatan kalian. Tidak ada kekuatan. Sehingga kondisi-kondisi yang seperti ini sangat mudah dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Disebabkan karena kaum muslimin mereka tidak bersaudara di atas Islam dan di atas iman, dan mereka tidak saling tolong menolong antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia itu junudun mujannadah, berkelompok-kelompok,
Masing-masing ada kelompoknya. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Apabila ruh-ruh tersebut saling kenal mengenal, maka dia akan menyatu. Dan apabila saling ingkar satu dengan yang lainnya, maka yang terjadi adalah perselisihan dan percerai-beraian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Adapun dalam Sahih Imam Bukhari menyebutkan hadis ini secara ta'liq dengan penyebutan mu'allaq dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi ruh-ruh manusia itu. Bahwa ruh-ruh itu berkelompok-kelompok. Kalau kita melihat burung dengan berbagai macam jenisnya dan kelompok-kelompok mereka yang beraneka ragam, burung ini dia tidak akan mendatangi satu perkumpulan kecuali yang sejenisnya. Merpati akan berkumpul bersama dengan merpati. Burung bangau akan berkumpul bersama dengan yang sejenisnya. Demikian pula burung-burung yang lain. Artinya apa? Adanya keserasian, adanya kesatuan, adanya saling berhubungan di antara mereka, ini disebabkan karena arwah mereka yang menyatu. Ruh-ruh mereka yang sejenis. Maka demikian pula keadaan manusia. Ruh-ruh yang baik, dia akan selalu berkumpul bersama dengan ruh-ruh yang baik. Apabila si fulan A bertemu dengan si B, si fulan A bertemu dengan si B, lalu terjadi hubungan di antara mereka, ada pembicaraan di antara mereka, lalu setelah itu terjadi persahabatan yang akrab di antara mereka berdua, maka ketahuilah itu menunjukkan bahwa di antara mereka, ruh mereka sama. Satu jenis. Tinggal yang menjadi permasalahannya, ruh itu ada yang baik, ada pula ruh yang jelek. Ada ruh yang mengantarkan kepada kebaikan, ada ruh yang mengantarkan kepada keburukan. Tinggal kita melihat ruh kita bersama dengan siapa mereka. Berkumpul dengan ruh-ruh yang mana? Yang baik atau yang buruk. Kita melihat orang yang buruk, dia akan berkumpul dengan yang sejenisnya. Dengan yang buruk pula. Orang yang buruk tidak akan berkumpul dengan yang baik, melainkan dalam waktu yang terbatas. Ya, kadang-kadang kita melihat mungkin ada orang yang berkumpul tapi dalam waktu yang terbatas. Dalam keadaan kita melihat kok si fulan ini baik, yang satunya buruk. Biasanya itu adalah persahabatan yang tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian akan terjadi perceraian di antara mereka berdua. Kenapa? Disebabkan karena ruh yang berbeda. Seorang laki-laki ketika bertemu dengan seorang istri, seorang wanita, lalu kemudian terjadi rumah tangga di antara mereka berdua. Apabila ruh mereka berbeda, suatu saat akan terjadi perceraian. Dan begitulah seterusnya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tinggal kita perhatikan diri kita. Ruh kita ini termasuk di antara ruh yang baik atau ruh yang buruk. Gimana cara kita memperhatikan? Perhatikan diri kita. Ketika kita bertemu dengan orang yang baik, ketika kita bertemu dengan orang yang saleh, orang yang secara zahir dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan diri kita. Apakah ada perasaan benci kepada mereka? Perasaan tidak senang kepada mereka? Apabila ada perasaan benci, tidak suka kepada mereka, ketahuilah, menunjukkan ada penyakit pada ruh kita yang harus segera diobati, harus segera disembuhkan. Ya. Sebaliknya, ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang mereka dikenal bukan sebagai orang-orang yang taat, bukan sebagai orang-orang yang rajin dalam menjalankan ibadah, maka ini menunjukkan bahwa dalam ruh kita ada penyakit yang dikhawatirkan kalau penyakit itu kronis, yang mendatangkan dampak yang buruk pada diri kita, waliyadzubillah, diakhiri dengan su'ul khatimah, dan ini adalah merupakan keburukan.
Oleh karena itu kata para ulama, apabila engkau melihat dirimu benci kepada orang-orang yang mereka dikenal sebagai orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa di dalam rohmu itu ada sesuatu yang harus kamu segera sembuhkan, harus kamu obati. Nah, dan itu subhanallah, perhatikan. Cukup kita bisa menilai seseorang dari persahabatan mereka, dengan siapa mereka berteman. Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa yang baik dia tidak akan berjalan kecuali dengan yang baik pula. Yang buruk dia tidak akan berjalan kecuali dengan yang buruk pula. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal arwaha talaqa fil hawa'i, sesungguhnya ruh-ruh itu bertemu di hawa udara, bukan al-hawa ya, tertulis di sini al-hawa dengan alif matwiyah, alif yang terlipat. Yang sahih dia mamdudah ya, al-hawa, alif kemudian hamzah. Sesungguhnya ruh-ruh itu bertemu di udara, fatashammu, lalu kemudian saling mencium antara satu dengan yang lainnya. Jadi roh ini juga punya indera penciuman. Ketika di udara, ya, lalu kemudian roh ini berusaha mencari yang sejenisnya. Dia mencium. Kalau ini baunya nggak pas, maka dia tinggalkan. Kalau ini baunya pas, maka dia akan berkumpul bersamanya. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan apabila saling kenal mengenal antara ruh-ruh tersebut, maka akan menyatu, dan apabila saling mengingkari, maka yang terjadi adalah perselisihan. Namun hadis ini dengan lafaz ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi bernama Azhar bin Abdullah, diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan juga disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami dalam Adabus Suhbah dari hadis Ali bin Abi Thalib. Dalam sanadnya ada Ahmad bin Muhammad bin Sa'id yang dikenal sebagai Al-Hafidh bin Uqdah, dan dia juga perawi yang lemah, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadis ini dhaif, namun yang sebelumnya itu sudah cukup. Al-arwahu junudun mujannah, tanpa ada lafaz bertemu di udara saling cium antara satu dengan yang lainnya. Lafaz ini dhaif. Adapun yang pertama, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf, ini riwayat yang sahih. Lalu beliau berkata rahimahullahu taala, fa idza arada Allahu bi 'abdin khaira waffaqahu li mu'asyarati ahli sunnati was salahi wad din. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari seorang hamba itu kebaikan, maka Allah memberikan taufik kepadanya untuk bergaul dengan ahlus sunnah, dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Wa nazzahahu an suhbati ahli al-ahwa wal bid'il mukhalifin, dan Allah akan menjauhkan dia dari bersahabat dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan peringatan yang penting dari beliau. Beliau menjelaskan bahwa yang terbaik, yang menunjukkan bahwa seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersahabat dengan ahlus sunnah. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersahabat dengan ahlus sunnah. Apabila seorang bersahabat dengan ahlus sunnah, maka dia tidak diarahkan kecuali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kepada kebaikan. Dan merupakan satu musibah dan bala apabila seseorang bersahabat dengan seseorang dari kalangan ahlul bidah, ahlul ahwa,
pengikut hawa nafsu, orang yang mengajak kepada hawa nafsunya, orang yang mengajak kepada bid'ahnya, kepada penyimpangannya, kepada yang jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah ketika di sebuah kampung tempat kita tinggal di sana, dalam keadaan kita memiliki teman-teman dari Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. Jaga itu, pelihara itu. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadamu, memberi taufik kepadamu. Sebab kalau yang terjadi adalah sebaliknya, waliyadzubillah, seseorang diarahkan untuk berteman dengan ahlul bid'ah, musibah. Ya, cukup dengan mengetahui siapa temannya. Oh, temannya Ustadz Fulan yang suka mengajak kepada ajaran Mu'tazilah. Waduh, ini musibah ini, orang seperti ini. Oleh karena itu, kata para ulama, i'tabirun nas bi akhdanihim. Pelajari manusia itu dengan teman-teman mereka. Siapa yang menjadi teman dekatnya? Kata Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, man khafiyat anna bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Siapa yang tersembunyi dari kami bid'ahnya, namun tidak akan tersembunyi dari kami dengan siapa mereka bersahabat. Dengan siapa mereka bersahabat. Kadang-kadang kita melihat ada seorang, subhanallah, oh orang ini zahirnya sunnah kok. Yang diajarkan juga sunnah. Kitabnya juga sama. Pelajarannya juga sama. Ya. Mana bid'ahnya? Gak ada kok. Nah, ma'asyiral rahimakumullah, kadang-kadang penilaian seorang hanya sampai di situ saja. Mereka tidak memperhatikan dalam urusan as-suhbah wal ukhuwah wal isyrah. Berteman dengan siapa dia? Sebab di antara kebiasaan ahlul bid'ah wal ahwa, apabila dia bertemu dengan seorang yang orang ini belum akrab dengannya, dan dia belum mengetahui bahwa orang ini loyal kepadanya, biasanya bid'ahnya disembunyikan dahulu. Sembunyikan dulu bid'ahnya. Disebutkan yang baik-baik. Disebutkan yang sunnah-sunnah. Itu kebiasaan ahlu bid'ah. Seperti yang disebutkan oleh Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Beliau mempermisalkan ahlul bid'ah itu seperti apa itu? Hewan apa itu? Kalajengking. Nah, seperti kalajengking, dia berusaha untuk menyembunyikan wajahnya, menyembunyikan badannya di tanah. Namun ketika dia punya kesempatan, maka dia pun akan menyengat. Maka demikian pula ahlul bid'ah. Apabila pada awal kamu bertemu dengannya, maka dia akan berwajah manis di hadapanmu. Jangan dikira wajah manis ahlul bid'ah itu enggak ada maknanya. Sangat bermakna. Wajah manis ahlul bid'ah itu sangat bermakna dan akan menyebarkan virus yang sangat berbahaya di tengah-tengah kaum muslimin. Berapa banyak orang karena senyuman seorang ahlul bid'ah akhirnya dia terpengaruh. Ya, dengan kekhusyuan, dengan zuhudnya, akhirnya orang terpengaruh. Subhanallah. Para ulama terdahulu cukup jadi pelajaran bagi kita sekalian. Nah, kata para ulama, siapa yang tersembunyi bid'ahnya belum nampak bagi kita. Orang ini melakukan bid'ah, zahirnya kok sunnah. Namun tidak akan tersamarkan dan tidak akan tersembunyi oleh kita persahabatan dia dengan siapa. Ketika dia bersahabat dengan seorang yang nyeleneh dari kalangan ahlul bid'ah, oh ketahuilah dia kurang lebih bersama orang tersebut. Dan begitulah para ulama dalam menyikapi orang-orang yang ada di zamannya. Al-Harith al-Muhasibi dengan tegas Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bersikap keras padanya. Padahal secara zahir dia menampakkan sunnah. Namun ketika melihat persahabatan dia, dengan siapa dia berkumpul, dengan orang-orang yang tertuduh berpemikiran Jahmiyah, maka beliau segera mentahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari orang ini dan dari bahaya orang ini. Meskipun
dia menampakkan sunnah. Bahkan orang yang menampakkan sunnah dan menyembunyikan bid'ahnya, orang yang seperti ini jauh lebih berbahaya daripada orang-orang yang jelas di atas penyimpangan. Wa qala alaihi salam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung dari agama khalilnya, agama temannya. Maka hendaknya salah seorang kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia menjadikan sebagai khalilnya. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita batas-batas dalam persahabatan. Naam, betul, kaum muslimin seluruhnya bersaudara. Akan tetapi kaum muslimin itu pun bertingkat-tingkat keadaannya. Ada kaum mukminin yang kita diperintahkan untuk bersikap loyal kepada mereka 100%. Bahkan 1000%. Loyal kepada para nabi, loyal kepada para rasul, loyal kepada para sahabat, loyal kepada kaum mukminin, salihin, syuhada, siddiqin. Kita diperintahkan untuk cinta kepada mereka dan tanpa ada kebencian sama sekali kepada mereka. Namun di antara kaum muslimin ada pula yang tingkatan loyal kita kepadanya itu lebih rendah kedudukannya. Kenapa? Disebabkan karena penyimpangan mereka. Disebabkan karena penyimpangan mereka. Sehingga ada kiat-kiat dalam berkumpul dan bermuamalah, bergaul dengan mereka. Seperti ketika kita menghadapi ahlul bid'ah. Apalagi sampai bermajelis dengan ahlul bid'ah. Datang ke halaqah ahlul bid'ah. Berkumpul dengan ahlul bid'ah. Bercengkrama dengan ahlul bid'ah. Waliyadzubillah. Apabila terjadi persahabatan di antara mereka, maka orang ini dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam bid'ah mereka pula. Ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang itu akan berjalan bersama dengan agama temannya. Oleh karena itu, hendaknya salah seorang kalian perhatikan dengan siapa dia berteman. Wali ba'dihim, dan perkataan sebagian mereka, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan kamu bertanya siapa dia. Wasal an qarinihi, akan tetapi bertanyalah tentang siapa temannya. Fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi, karena setiap orang dia pasti akan mengikuti siapa yang menjadi teman dekatnya. Syair ini dari ucapan Adi bin Zaid, salah seorang penyair di zaman jahiliyah. Salah seorang penyair di zaman jahiliyah. Ibnu Battah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Ibanah, perkataan Al-Asma'i, bahwa beliau mengatakan, ma ra'ayna baitan minasy-syi'ri ashbaha bis-sunnah min qauli Adi bin Zaid. Ma ra'ayna baitan minasy-syi'ri ashbaha bis-sunnah min qauli Adi bin Zaid. Kami tidak melihat ada satu bait syair yang lebih mirip dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya Adi bin Zaid ini. Tentang seseorang jangan kamu tanya dia, tapi tanya siapa temannya, karena setiap orang dia akan mengikuti temannya. Mirip sekali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya salah seorang kalian perhatikan dengan siapa dia bersahabat. Mirip sekali. Hanya bedanya Adi bin Zaid ini hidup di zaman jahiliyah, kafir. Ya. Tapi ucapannya, kalimat-kalimatnya, subhanallah, sangat mirip dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini insyaallah taala pelajaran kita dari adab al-isyrah. Kemudian
adapun pelajaran Hisnul Muslim min adhkar al-kitabi was sunnah. Hisn artinya benteng yang akan menjaga seorang muslim. Dan beliau memberi judul kitab yang kecil ini dengan Hisnul Muslim disebabkan karena doa dan zikir itu akan menjadi benteng bagi seorang muslim sehingga dia tidak terjatuh ke dalam jeratan-jeratan syaitan yang menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berzikir dan berdoa adalah merupakan perisai seorang muslim. Apabila dia meninggalkan zikir, meninggalkan doa, berarti dia sudah tidak lagi punya pertahanan. Dan seorang yang tidak punya pertahanan sangat mudah bagi syaitan untuk menjerumuskannya ke dalam penyimpangan-penyimpangan. Dan Hisnul Muslim ini ditulis oleh seorang ulama. Beliau bernama Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Dan beliau adalah seorang yang lahir pada tahun 1371 yang hidup di zaman sekarang. Dan beliau berkesempatan menulis yang berkaitan dengan permasalahan zikir dan doa. Dan perlu kita mengetahui bahwa Hisnul Muslim ini sebenarnya merupakan ringkasan dari kitab lengkap beliau yang menjelaskan tentang zikir dan doa. Dan kita sengaja memilih buku kecil ini dalam menjelaskan zikir dan doa disebabkan karena Hisnul Muslim ini adalah buku yang masyhur dan bahkan telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Disebutkan bagian belakang dari buku ini telah diterjemahkan ke 32 bahasa. Jadi luar biasa, subhanallah, dan dibagikan secara gratis. Ya. Ada juga yang menjualnya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antaranya bahasa Indonesia. Dan buku kecil ini sering kali dibagikan di Arab Saudi, dibagi secara gratis, dan itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin dalam perjalanan mereka dimanapun mereka berada. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, isi dari buku kecil ini adalah zikir dan doa keseharian, yang mana seorang muslim ya hampir-hampir mereka tidak terlepas dari aktivitas-aktivitas keseharian tersebut yang sangat berhubungan dengan zikir dan doa yang terdapat dalam buku ini. Oleh karena itu termasuk di antara keistimewaan buku ini pun karena bentuknya kecil, sehingga sangat mudah untuk dimasukkan ke dalam saku dan kita bisa membawanya ke sana kemari dan kita bisa membukanya pada saat kita lupa. Hanya saja tentu perlu diketahui adab bahwa di dalamnya ada zikir-zikir, ada nama-nama Allah, ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepantasnya dibawa ke WC. Ya, apabila seorang masuk ke dalam kamar mandi, hendaknya diingat, jangan dia membawa beserta ke dalamnya kecuali dalam keadaan tersembunyi dan tidak dinampakkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita memulai dari muqaddimah yang beliau sebutkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Lalu beliau berkata, fa hadza mukhtasarun, maka ini ringkasan, ikhtasartuhu min kitabi, yang saya ringkas dari kitabku, adz-dzikr wad du'a wal ilaju birruqa minal kitabi was sunnah. Jadi ini kitab besarnya yang dicetak dalam 4 jilid. Ya, dalam 4 jilid, dan ini
adalah ringkasan dari kitab tersebut, khusus menjelaskan tentang zikir dan doa saja. Ikhtasartu fihi qismal adhkar, dan saya pun meringkas dan mencukupkan menyebutkan bahagian zikir-zikir, liyakuna khafifal hamli fil asfar, agar kemudian ringan dibawa pada saat seseorang melakukan perjalanan safar. Wa qad ikhtasartu ala matni dzikri wa iktafaitu fi takhrijihi bi dzikri masdarin aw masdarain mimma wujida fil asli, dan saya mencukupkan di sini hanya menyebutkan matan zikirnya saja. Jadi tidak disebutkan secara lengkap, tidak disebutkan sahabatnya. Jadi beliau hanya menyebutkan matan zikirnya saja. Dan saya mencukupkan untuk menyebutkan takhrijnya, penjelasan hadisnya, dengan menyebutkan satu rujukan atau dua rujukan dari yang disebutkan pada inti kitab ini. Wa man arada ma'rifat as-sahabi aw ziyadatan fi at-takhrij fa'alaihi birruju'i ila al-asli. Maka siapa yang ingin mengetahui siapa sahabat yang meriwayatkan atau ingin mengetahui penambahan penjelasan hadis, kedudukan hadis, maka silakan dia merujuk ke kitab asal, yaitu kitab Az-Dzikr wad Du'a wal Ilaj birruqa minal kitabi was sunnah, yang dicetak dalam 4 jilid. Wa as'alullah azza wa jalla bi asma'ihil husna wa sifatihil ula ay yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan saya memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat yang maha tinggi, semoga Allah menjadikannya murni hanya untuk mendapatkan wajahnya yang mulia. Wa ay yanfa'ani bihi fi hayati wa ba'da mamati, dan saya berharap kepada Allah semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengannya, baik dalam kehidupanku dan setelah aku meninggal. Wa ayyam fa'bihi man qara'ahu aw taba'ahu aw kana sababan fi nashrih, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini bagi siapa saja yang membacanya atau mencetaknya atau yang menjadi sebab tersebarnya kitab ini. Innahu subhanahu waliyu dzalika wal qadiru alaih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penolong dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Penulis ditulis pada bulan Safar tahun 1409 Hijriah. Sekarang tahun 1432 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 23 ya. 23 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan fadlul dzikr, keutamaan berzikir. Dan yang terdapat dalam buku beliau ini mencakup zikir dan doa. Ada yang menyangkut zikir, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ada pula yang hubungannya dengan doa. Meskipun pada hakikatnya secara umum doa itu terbagi menjadi 2. Ada doa ibadah dan doa masalah. Yang dimaksud dengan doa ibadah adalah ibadah yang kita kerjakan secara umum itu sebenarnya termasuk ke dalam doa. Dalam makna doa. Apa saja yang kita lakukan dari ibadah di dalam istilah syariat itu disebut doa. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, doa dalam pengertian khusus, yaitu doa masalah. Doa ketika kita meminta. Pada saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah saya, maka ini disebut doa masalah. Doa di mana seorang hamba memohon apa yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mereka menyebutkan bahwa dalam berdoa ada syarat-syaratnya, ada kiat-kiatnya, ada waktu-waktu yang mustajabah, ada pula mawani', hal-hal yang dapat mencegah terkabulnya doa. Ya, namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari buku ini, kita akan menyebutkan secara ringkas apa itu syarat-syarat seseorang berdoa agar kemudian doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Seseorang hendaknya ikhlas ketika dia berdoa. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Tidak karena riya, tidak karena ingin dipandang oleh seorang bahwa dia adalah seorang yang rajin beribadah. Yang kedua, mutaba'ah. Mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Tuntunannya, tata caranya, aturannya. Tidak diperbolehkan seorang seenaknya dalam berdoa. Jangan sampai kemudian dia berdoa dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Oleh karena itu penting sekali seorang mempelajari tentang fikih doa. Bagaimana cara berdoa, kemudian doa tersebut sesuai dan sejalan dengan bimbingan dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara syarat doa, seseorang ketika berdoa hendaknya dia yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan hatinya itu hadir, konsentrasi pada saat dia berdoa. Jangan sampai dia lalai ketika dia berdoa. Dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi yang diingat makanan di rumah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang diingat kapan main bola. Tidak konsentrasi. Hal yang demikian tidak akan menyebabkan terkabulnya doa. Oleh karena itu dalam riwayat At-Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Fa inna Allah azza wa jalla la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada keraguan. Ya. Jangan ada keraguan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai, yang lahu, yang tidak konsentrasi, tidak menghadirkan hatinya ketika dia berdoa. Jadi ini penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga pada saat kita berdoa kemudian kita merasa doa kita tidak terkabulkan, jangan menyalahkan Allah. Karena Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, kepada Allah, aku akan kabulkan permintaan kalian. Namun ketika tidak terkabulkan, maka koreksi diri kita. Demikian pula termasuk di antara syarat doa adalah al-azm wal jazm. Ketika meminta itu, permintaannya itu mantap. Nah, jangan setengah-tengah. Jangan setengah-setengah, tapi mantap. Ya, ketika dia meminta, gak usah ragu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh apa yang ada di jagat raya ini, apapun yang kita minta. Ya, beda kalau minta kepada orang tua, boleh setengah-setengah. Ya. Wahai bapak, aku minta 10.000, ya kalau kamu maulah, kalau enggak apa-apa. Nah, karena orang tua mikir juga cari nafkah, kan gitu. Rezekinya terbatas, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas sama sekali. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu bi sa'idin wahidin fasa'aluni wa ataitu kulla wahidin mas'alatah la yanqusu mimma 'indi illa kama yanqusul makhyat idza udkhila al-bahr. Apabila seluruh kalian dari jin dan manusia, dari yang awal hingga akhir, mereka berdiri di satu tempat, mereka semua meminta, berdoa kepadaku, aku berikan setiap dari mereka permintaan mereka, tidak akan berkurang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti berkurangnya ketika jarum dimasukkan ke dalam lautan. Surutnya itu lautan. Sama sekali tidak memberikan pengaruh, menunjukkan kesempurnaan rezeki yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang kalian berdoa, maka dia mantapkan permintaannya itu. Ya. Kuatkan dengan tekad yang kuat, dengan penuh kepastian.
Wala yaqul, jangan dia mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah kalau memang engkau mau berikan kepadaku. Dalam riwayat Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Jangan begitu. Ya. Minta kepada Allah apapun yang kalian minta. Jangan tanggung-tanggung. Fa innallaha la mustakriha lah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya. Dalam riwayat yang lain, fa innallaha la mukriha lahu, Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksa. Kemudian kita juga perlu mengetahui apa hal-hal yang dapat mencegah terkabulnya doa. Di antara sebab terkabulnya doa adalah irtikabul ma'asi, melakukan perbuatan kemaksiatan. Makan dari hasil yang haram, minum dari hasil yang haram, berpakaian dari hasil yang haram. Dia kesehariannya, konsumsinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan permintaannya? Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang dalam perjalanan safar, dalam keadaan berdebu, kotor, rambutnya kusut, dia berdoa dengan mengangkat kedua tangannya sambil mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, konsumsinya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan permohonannya? Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Kata para ulama salaf, la tastati al-ijabah wa qad sadattaha wa qad sadatta tariqah bil ma'asi. Jangan kamu menganggap kok doa saya lambat dikabulkannya. Kenapa? Sungguh kamu telah menutup pintu terkabulnya doa dengan perbuatan maksiat yang kamu lakukan. Demikian pula termasuk di antara yang mencegah terkabulnya doa, terburu-buru ketika berdoa. Pengen cepat dikabulkan. Dia sudah meminta, baru sekali dia meminta. Ya Allah, saya sudah meminta, kok Allah enggak ngabulkan juga. Dua kali, baru dua kali dia berdoa. Tiga kali, baru tiga kali. Teruslah kamu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang, ilha fid du'a. Hal ini adalah dianjurkan. Jangan sekali berdoa terus, ya sudahlah. Allah enggak mengabulkan, ya sudah, mau gimana lagi? Terserah Allah. Jangan begitu. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahdikum ma lam ya'jal. Wa yaqulu da'utu wa lam yustajab li. Dikabulkan doa kalian selama dia tidak minta terburu-buru. Tidak terburu-buru, minta segera dikabulkan. Lalu dia mengatakan, kok saya sudah berdoa kepada Allah tapi Allah tidak mengabulkan permohonan. Kemudian termasuk di antara yang mencegah terkabulnya doa adalah ketika seseorang meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kewajiban, lakukan kemungkaran. Maka ini sebab tercegahnya dikabulkannya doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Hudzaifah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah ay yab'atha 'alaikum 'iqaban min 'indihi thumma tad'uunahu wa la yustajabu lakum." Hendaknya kalian amar ma'ruf, nahi munkar, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian siksaan, lalu kemudian kalian berdoa dan doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslim rahimakumullah, ketika seorang berdoa, jangan berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim. Ya. Karena yang demikian termasuk perkara yang tidak diperbolehkan. Dalam riwayat Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u lillahi bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim." Tidaklah seorang muslim apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu doa
selama tidak mengandung padanya dosa atau memutuskan tali silaturahim. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perlu kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam hal menjawab dan mengabulkan doa seseorang, Allah melakukan dengan satu dari 3 cara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa a'tahu Allahu bi ihda thalath. Melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba tersebut satu di antara 3 ketika hamba itu berdoa. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Disegerakan doanya. Apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyudakhara lahu fil akhirah. Disimpan untuknya untuk kehidupan akhiratnya. Tidak dikabulkan di dunia, tapi disimpan untuk kehidupan akhirat. Dan tentunya kehidupan akhirat jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyusrafa minas su'i bimithliha. Bahwa yang ketiga ada kalanya dia dipalingkan dari keburukan dengan yang semisal doa tersebut. Ya, dia berdoa kepada Allah. Secara zahir doa yang dia minta itu tidak dipenuhi oleh Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan dipalingkannya hamba tersebut dari kejahatan atau dari sesuatu yang memudaratkannya, sehingga dia terselamatkan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fadlu dzikr, keutamaan berzikir. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Dalam suratul Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur. Fadhkuruni, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Seorang hamba diperintahkan berzikir kepada Allah. Gimana bentuk berzikir seorang hamba kepada Allah? Berzikir dengan hatinya, berzikir dengan lisannya, dan berzikir dengan perbuatannya. Secara lisan saja itu tidak cukup. Seperti yang kita sebutkan tadi, hati itu harus ada hubungannya dengan lisan. Ketika seorang mengucapkan subhanallah, maka hatinya mengingat, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Jalla wa ala, dan begitu seterusnya. Ketika seorang berzikir kepada Allah, maka Allah membalasnya dengan apa? Allah mengingat mereka. Gimana cara Allah mengingat mereka? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Mengampuni dosa mereka. Ketika hamba itu bertaubat, Allah terima taubatnya. Ketika hamba itu butuh kepada Allah, memohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Ayyansurkum in tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kalian. Jadi ini yang dimaksud dengan Allah mengingat mereka, mengingat hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepadanya. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan kalian kufur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh kita. Bersyukur dengan hati kita, di mana kita merasakan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan lisan, di mana kita berzikir kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Dengan anggota tubuh kita, di mana kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang taat kepada Allah adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia meningkatkan kualitas ibadahnya, maka semakin dia menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah memberikan sekian banyak kenikmatan kepadanya, suatu ketika beliau beribadah sampai menyebabkan bengkaknya kaki beliau.
Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha merasa kasihan melihat suaminya dalam keadaan demikian. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Rabbnya. Maka dia mengatakan, afala akunu 'abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah akan selalu memperhatikannya. Allah akan selalu mengingatnya, sehingga dalam kondisi dia kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dari segala problem yang dia hadapi. Dan ini makna dari firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia sendiri tidak menyangkanya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dalam suratul Ahzab ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Gimana dengan zikir yang banyak? Ya dalam setiap keadaan kita. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisinya, dalam setiap keadaannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmidzi, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah tabaraka wa taala. Hendaknya lisan kamu itu selalu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman dalam suratul Ahzab ayat 35, wadh-dzakirina Allaha katsiran wadh-dzakirat. A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, demikian pula wanita-wanita yang berzikir kepada Allah, Allah telah mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar darinya. Subhanallah, merupakan keutamaan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berzikir kepada Allah menyebabkan maghfirah. Allah mengampuni hamba tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, hendaknya kita biasakan untuk selalu berzikir dimanapun kita berada. Pada saat kita berdiri, duduk, berbaring, berjalan, pergi, kita berusaha untuk menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam keluarga, hendaknya kita berusaha untuk memakmurkan zikrullah di tengah-tengah keluarga. Bukan yang dimaksud zikrullah dalam hal ini adalah seorang berkumpul, ngajak keluarganya, ngajak anak-anaknya, lalu kemudian bareng-bareng mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud di sini adalah zikrullah, segala sesuatu yang mendatangkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya menuntut ilmu. Majelis zikir yang masyhur di kalangan para ulama adalah majlisul halal wal haram. Majelis yang menjelaskan ini halal, ini haram. Ini hukum Allah. Ini yang wajib, ini yang makruh, ini yang haram, ini yang harus ditinggalkan. Jadi itu adalah majelis az-zikir. Itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaatnya sangat besar sekali. Akan menyebabkan hati kita ini lembut, ya. Seorang yang berzikir kepada Allah akan menenangkan hati-hati mereka. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah akan menyebabkan hati-hati kita menjadi tenang. Ada seorang pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Lalu dia mengatakan, ya Aba Sa'id, inni ajidu fi nafsi qaswatal qalb. Wahai Abu Sa'id, maksudnya Al-Hasan Al-Basri, aku mendapati pada diriku ada kekerasan hati. Hatiku terasa keras sekali. Sulit untuk mendengarkan nasihat. Sulit untuk mendengarkan zikrullah. Ya. Sulit untuk mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, adzibhu bi dzikrillah. Lembutkan, ya, luluhkan hati itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu sifat laki-laki dan wanita yang senantiasa berzikir pada Allah, yang termasuk ke dalam adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama min al-lail fa shalla fa ayqadha imra'atahu fa in abad rasya fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat min al-lail fa sallat fa ayqadat zawjaha fa in aba rasyat fi wajhi al-ma'. Dalam riwayat yang lain, fa in shallaya kutiba min adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki, dia bangun di malam hari lalu dia salat. Lalu dia bangunkan istrinya di malam hari itu. Jika istrinya enggan bangun, maka dipercikkan ke wajahnya air. Dan Allah merahmati seorang wanita bangun di malam hari untuk mengerjakan salat, lalu dia membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, maka dipercikkan ke wajahnya itu air. Lalu kata Nabi SAW, apabila keduanya mengerjakan salatul lail, maka keduanya tercatat sebagai hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mengingatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini penjelasan dari kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.